Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah menutup pekan doa sedunia dengan perayaan pertobatan Santo Paulus, kita masuk ke dimensi lain doa Kristiani, yakni doa sebagai sebuah tradisi apostolik. Sebelum memulai karya pewartaan kabar gembira, Yesus berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Sebelum memilih 12 rasul sebagai tim apostolik pertama, Yesus berdoa sepanjang malam di bukit seorang diri. Pemilihan 7 diakon untuk membantu para rasul melayani jemaat perdana diawali dengan doa. Pewahyuan Tuhan datang kepada Petrus untuk melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi terjadi ketika Petrus sedang berdoa di atas rumah Simon di kota Yope. Sebelum dibaptis menjadi pengikut Kristus, Paulus berdoa dan berpuasa selama 3 hari 3 malam di kota Damaskus. Demikian juga perjalanan misioner Paulus dan Barnabas diawali dengan doa. Dari kisah-kisah ini kita melihat bahwa doa tidak dapat dipisahkan dari pelayanan apostolik gereja. Nilai doa di mata Paulus sangat besar, sehingga dalam sejumlah surat apostolik yang dikirimkannya kepada berbagai jemaat, ia selalu mengawalinya dengan doa. Di dalam doa itu ada ucapan syukur kepada Tuhan atas berbagai rahmat besar yang telah dialaminya, disertai permohonan bagi jemaat yang menerima surat itu agar mereka selalu berada dalam perlindungan Tuhan. Dengan itu Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang telah dibangunnya, bahwa doa itu fondasi kokoh bagi jemaat Kristiani dan sumber kekuatan yang tak pernah habis untuk menjalankan kewajiban apostolik. Dalam episode ke-130, refleksi ini kita pusatkan pada doa sebagai sebuah tradisi apostolik yang telah mewarnai kehidupan gereja hingga hari ini. Sebagai ilustrasi, mari kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 3 sampai 11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, dan karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, ada beberapa elemen penting yang digarisbawahi Paulus dalam penjabarannya di atas sebagai contoh kepada jemaat di Filipi tentang makna dan manfaat doa. Kita mendalami perikop ini sebagai sebuah ilustrasi yang dapat Anda aplikasikan pada surat-surat atau bagian-bagian kitab suci yang lain. Pertama, doa adalah sumber sukacita. Paulus menulis, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita."
Pengalaman Paulus tidak selalu enak. Di banyak tempat ia dilawan dan dianiaya, bahkan ditolak oleh orang-orang dari kalangan umat beriman yang terhasut. Namun Paulus mengingat semuanya itu dalam perspektif apostolik, bahwa itulah salib yang harus ditanggungnya demi Kristus. Maka tak ada alasan untuk tidak bersuka cita karena pengalaman tersebut. Doa mendekatkan dia pada Kristus, sehingga ia menyatukan diri sepenuhnya dengan salib Kristus yang membawa keselamatan. Apa arti sebuah penderitaan kalau buah terakhir adalah keselamatan abadi? Kedua, doa sebagai tanda syukur atas persekutuan umat dan kesempatan mewartakan Injil bersama mereka. Bagi Paulus, kehendak bebasnya sudah tidak berlaku karena ia hanya melakukan kehendak Kristus. Bahkan mati bagi Kristus dipandangnya sebagai sebuah keuntungan. Karena itu, murid Kristus sejati tidak akan mau dirusak kepribadiannya oleh orang-orang yang ingin merusak jemaat Kristus. Bagaimanapun, persekutuan umat merupakan daya fundamental yang memberi kekuatan untuk mewartakan sabda Tuhan. Karya apostolik adalah karya Kristus sendiri yang diwariskan kepada gereja dan dilaksanakan oleh umat Kristiani, baik secara berkelompok maupun secara pribadi. Karena itu, tidak ada sebuah pelayanan apostolik individu. Pelayanan apostolik selalu diwujudkan sebagai sebuah karya umat Allah. Maka berdoa bagi persekutuan umat Allah dan bagi kesempatan mewartakan Injil merupakan sebuah kewajiban iman yang hakiki. Ketiga, doa memohonkan kelengkapan yang diperlukan bagi pelayanan apostolik. Di dalam doa bagi umat Filipi, Paulus berharap agar mereka mempunyai kasih sejati, pengetahuan yang baik, hidup yang suci, dan dipenuhi oleh buah kebenaran. Berdoa memohon kasih sejati merupakan fundamen, karena Allah adalah kasih. Namun kasih ini harus diwartakan dengan benar, maka diperlukan pengetahuan yang memadai. Pengetahuan pun perlu diwujudkan secara konkret dalam pola hidup moral yang suci, sehingga mereka hanya menghasilkan buah-buah kebenaran yang memerdekakan. Saudara, melihat unsur-unsur doa yang begitu fundamental, kita diingatkan akan karya apostolik sebagai sebuah identitas iman Kristiani. Tak ada iman Kristiani kalau tidak disertai dengan karya pewartaan Injil. Di sini bagi saya, doa itu bukan sekedar sebuah medium komunikasi kita dengan Tuhan, tetapi sudah merupakan DNA bagi umat Kristiani. Dengan seharusnya di mana ada persekutuan umat Kristiani, di sana kehidupan doa bertumbuh dan mempengaruhi semua aspek kehidupan lainnya. Doa itu sudah menjadi filosofi atau urat nadi gereja Kristus. Namun doa juga bisa berwarna egoistis ketika orang semata-mata berkeluh kesah dan mengedepankan kebutuhan dirinya semata-mata. Kita perlu memberi wajah baru bagi doa-doa kita, sehingga memberi kekuatan dasar bagi pelayanan apostolik, sebagaimana yang dialami oleh Santo Paulus di atas. Maka jadikanlah doa Anda saat-saat penuh sukacita, termasuk di saat kesulitan dan duka cita. Sukacita itu ditekankan karena di sana kita berbicara dengan Kristus. Jangan lupa mendoakan umat beriman dan kewajiban mewartakan Injil. Kita tak bisa menghindar dari tanggung jawab pewartaan Injil karena itu tugas setiap murid Kristus. Dan akhirnya kita memohon karunia-karunia khusus yang menunjang pelayanan apostolik, yakni kasih yang murni, pengetahuan yang memadai, pola hidup yang suci, dan perbuatan-perbuatan yang mengungkapkan kebenaran iman. Saya percaya
Jika setiap orang beriman mau melakukan demikian, sabda Kristus akan menyebar dan menjiwai bangsa-bangsa di muka bumi ini. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau telah memanggil Paulus, mengubah dan mendidiknya menjadi pewarta yang handal, berilah kami karunia keberanian untuk menjadi pewarta Injil yang setia dalam berbagai pola hidup yang kami hayati. Berilah kami kasih sejati, pengetahuan yang benar, teladan hidup yang suci, dan buah-buah kebenaran yang memerdekakan. Semoga cahayamu semakin bersinar dan menghantar bangsa-bangsa ke hadapan-Mu. Amin.